Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satyan dan Sulistyo dari 11 IPA 1. Hari ini saya akan melakukan resensi dua buah film yang berjudul Kingdom of Heaven dan juga Gladiator. Mungkin kita semua yang sedang berada di rumah, yang sedang melakukan home learning, work from home, atau bahkan mungkin sedang tidak ngapa-ngapain, hanya berdiam di rumah, tidak bisa keluar karena adanya coronavirus disease. Nah, dalam rangka menjalankan tugas bahasa Indonesia saya sendiri, semoga video ini dapat dijadikan acuan bagi para penonton supaya bisa mendapatkan rekomendasi film yang lebih banyak dan juga untuk mengisi waktu kalian di liburan. Tapi bukan hanya saya saja meresensikan film-film, namun teman-teman saya, 35 lain teman saya yang ada di kelas. Dan jangan lupa, dari kelas lain juga, film-film itu sendiri genrenya berbeda-beda. Pasti penonton akan merasa, wow, menarik juga nih. Dan kalian akan memiliki banyak sekali koleksi film yang harus ditonton selama work from home atau kegiatan berdiam di rumah. Penasaran dengan Kingdom of Heaven dan Gladiator? Mari kita lanjutkan terus. Baik, Kingdom of Heaven adalah film drama aksi bersejarah yang dirilis pada tahun 2005 oleh direktur ternama Ridley Scott. Di sisi lain, Gladiator juga sama. Dia adalah film yang bergenre drama aksi bersejarah, petualangan bisa dibilang juga. Dan dia juga sama-sama didireksikan oleh Ridley Scott. Siapa sih Ridley Scott ini, kok perasaan dua-duanya sampai diambil gitu. Ya, Ridley Scott adalah seorang direktur ternama dari Inggris. Dia memang terkenal dengan karya-karya sejarahnya yang karya-karya film sejarah ya yang terkenal seperti semua ini. Selain film-film barusan, dia juga terkenal akan karyanya seperti Alien, The Martian, Black Hawk Down, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke identitas film masing-masing. Kingdom of Heaven adalah film yang dirilis pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 2 Mei 2005 di Inggris. Itu adalah premiernya. Di London tepatnya. Nah, film ini berdurasi 2 jam 24 menit untuk yang versi standar dan 3 jam 14 menit untuk yang versi Director's Cut. Apa sih perbedaannya? Director's Cut ini adalah versi yang menampilkan atau menambahkan adegan-adegan yang telah dihapus pada konten originalnya. Film Kingdom of Heaven ini dia didireksikan oleh Ridley Scott dan juga diproduksi oleh dirinya sendiri, Ridley Scott juga. Bahkan production house-nya atau lembaga produksinya juga dinaungi oleh Ridley Scott ini, yaitu di Scott Free Productions. Nah, Kingdom of Heaven ini sangat terkenal karena banyaknya pemain-pemain bintang atas seperti Orlando Bloom, Eva Green, David Thewlis, Edward Norton, Jeremy Irons, dan Liam Neeson. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang hidup di masa Perang Salib kedua, mau mendekati ke Perang Salib ketiga, yang berlatar waktu dari tahun 1184 sampai 1187. Laki-laki tersebut adalah Balian. Dia berasal dari sebuah desa Prancis yang sangat kecil, tidak begitu terkenal, tapi menjadi banyak sekali rute dilewatinya para tentara Perang Salib, atau yang sering disebut dengan Crusades, atau mungkin Crusaders, atau mungkin Templar. Banyak sekali sebutan untuk para tentara Perang Salib saat itu. Tentu kalian tahu, atau mungkin ada yang belum tahu tentang Perang Salib. Perang Salib adalah perang yang dicetuskan oleh seorang paus yang bernama Paus Urbanus II. Dia mencetuskan perang terhadap para kaum muslim yang waktu itu sedang gencar melakukan invasi, khususnya di kota-kota yang kaum Kristen waktu itu anggap sebagai kota-kota suci mereka, seperti misalkan Jerusalem, Damaskus, dan lain-lain. Nah, fokus titik dari film ini, dari film Kingdom of Heaven ini adalah perebutan kembalinya, atau bukan perebutan sih sebenarnya. Walaupun memang Jerusalem adalah perebutan kedua belah pihak, namun di saat itu, Jerusalem ada di tangan Kristen, yaitu di tangan seorang raja bernama Raja Baldwin IV. Crusades ini, mereka mengirim tentara pasukan perang salib ini di film ini, itu adalah untuk menjaga Yerusalem dari tangan Muslim yang dipimpin oleh seorang tentara bernama Saladin. Saladin. Berbeda dengan film Gladiator, namun tidak begitu jauh berbedanya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya dari tanggal rilis ya. Dia dirilis pada tahun 2000, durasi filmnya adalah 155 menit.
atau 2 jam 35 menit. Film Gladiator sama seperti Kingdom of Heaven, dia didireksikan oleh Ridley Scott. Film sejarah lagi tentu saja. Film Gladiator ini juga diangkat oleh sang pemusik Hans Zimmer yang sangat terkenal atas karya-karyanya seperti misalkan di Batman Begins, The Dark Knight Rises, di Interstellar, dan lain-lain. Film ini menjadi salah satu film yang menitikberatkan afeksi Ridley Scott terhadap Russell Crowe. Juga film ini memiliki cast lain, yaitu Joaquin Phoenix. Mungkin kalian kenal dengan role-nya dia di film Joker yang baru saja, ya mungkin trending tahun lalu, tahun 2019. Film Gladiator ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Maximus Decimus Meridius. Dia adalah seorang jenderal, komandan pasukan Romawi pada waktu itu, atau yang sering disebut dengan legionnaire, yang sedang mengalami masa-masa ya kejayaannya lah. Karena waktu itu kerajaan Romawi sedang ekspansi. Mereka sedang berperang melawan para kaum barbarians. Di awal-awal film ini terjadi perang antara Romawi dengan barbarians itu di Germania. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk meruntuhkan barbarians itu, sebelum akhirnya menempati masa-masa kejayaan dan ketenangannya. Pada waktu itu, kerajaan Romawi sedang dipimpin oleh seorang Caesar, atau kaisar sepertinya, yang bernama Marcus Aurelius. Marcus Aurelius pada waktu itu sudah sangat tua, umurnya sangat tua. Marcus Aurelius memiliki 2 anak, yaitu Lucilla yang perempuan dan Commodus. Commodus ini adalah anak laki-laki yang sangat berambisi untuk menggantikan ayahnya. Namun sayang sekali, takdir mengatakan hal yang lain. Kenapa? Ternyata si Commodus ini dianggap tidak bisa menjadi seorang raja oleh ayahnya, Marcus Aurelius. Atas kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh komandan tentaranya, yaitu tokoh utama Maximus Decimus Meridius, Maximus dianggap cocok untuk menjadi penerus Caesar dari kerajaan Romawi. Tapi kalian tentu saja tahu bukan? Pasti butuh yang namanya konflik. Nah, oleh karena itu, mendengar bahwa Maximus akan dipilih oleh Marcus Aurelius, Commodus sang anak, dia akhirnya membunuh sang ayah. Wah, kejam sekali bukan? Dia membunuh sang ayah dengan cara mencekiknya. Kenapa dia membunuhnya? Karena dia cemburu. Dia sangat iri terhadap Maximus. Kenapa sang ayah memilih dia dibandingkan anaknya sendiri? Dan dia juga merasa bahwa ayahnya tidak begitu mencintainya. Apa sih yang bikin berbeda dengan film Kingdom of Heaven? Well, dari latarnya saja sudah beda. Walaupun mereka memiliki kesamaan, apa saja kesamaan itu, mereka bergenre sama. Mereka sama-sama sejarah dan juga drama aksi, petualangan. Yang membuat mereka berbeda adalah dari latar tempatnya. Kalau Kingdom of Heaven, dia ini berlatar tempat di abad pertengahan tahun 1100-an, 1184 sampai 1187 di Timur Tengah, khususnya di kota Yerusalem. Kalau film Gladiator, dia fokus di ibu kota Romawi saat itu. Khususnya mereka memfokuskan di sebuah arena pertarungan yang bernama Colosseum. Namun, memang ada tempat-tempat lain, seperti misalkan, kalau misalkan di Gladiator itu ada Zuccara, yang sekarang di Algeria, sekitar Algeria, dan di Germania, yang mungkin di daerah-daerah dekat Jerman situ ya. Nah, selain itu, untuk Kingdom of Heaven, latar lainnya itu adalah di Prancis, desa tempat karakter utamanya berada, yaitu Sibelian. Nah, kedua film ini berjalan secara linear. Mereka alurnya adalah maju. Walaupun di Gladiator ada beberapa lempar balik, ada beberapa throwback, sehingga tidak sepenuhnya maju. Jadi ada beberapa pengembalian, sehingga dia menjadi campuran alurnya. Sedangkan untuk Kingdom of Heaven, yang saya suka dari Kingdom of Heaven itu adalah alurnya maju terus. Dia tidak pernah ada mundur sama sekali. Dia itu sangat kausalitas. Satu adegan berimbas ke adegan lainnya, lalu adegan lainnya berimbas ke adegan lain lagi. Jadi kita menelusuri satu persatu. Tidak seperti Gladiator yang mungkin dapat membuat orang-orang bingung karena terdapat alur balik itu tadi.
pengembalian tadi. Itu hal yang pertama saya lebih sukai di Kingdom of Heaven dibandingkan Gladiator. Sama seperti Kingdom of Heaven, Gladiator juga menyajikan pertarungan di awal-awal cerita. Yang lebih saya suka dari Gladiator itu dia langsung loncat ke adegan-adegan perang. Kalau Kingdom of Heaven kan awalnya lebih ke masa-masa ketika Belian sedang tenang. Walaupun tidak lama, hanya sekitar 30 menit awal. Namun untuk Gladiator, dia mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit, dia sudah langsung masuk ke peperangan. Pengenalan, menurut saya, Kingdom of Heaven ini dia sangat terarah pengenalannya. Dia itu menghabiskan 30 menit pertama atau mungkin sejam pertama itu untuk pengenalan sepenuhnya. Jadi ketika kita sudah di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah film nanti, kita tidak perlu lagi mengenal karena kita sudah mengenal siapa mereka. Mungkin hanya perlu menunjukkan wajah-wajahnya saja. Sebelumnya hanya disebut-sebutkan oleh namanya oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Berbeda dengan Gladiator, kalau Gladiator ini dia sangat dinamis, dia itu selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang baru. Sampai akhir, bukan akhir sih, tapi sampai pertengahan mungkin menuju akhir cerita. Sebelum klimaks, kita awalnya hanya mengenal si Kaisar, Marcus Aurelius, Commodus, Lucilla, Quintus, Cicero, dan juga si Maximus. Lalu ketika nanti dikenalkanlah ke si Proximo, Juba, Hagen. Nah nanti pas sudah masuk ke Colosseum, dikenalkan dengan senator-senator, Gracchus, Falco, terus Gaius. Pengenalan akan selalu terjadi, jadi selalu dihadirkan karakter-karakter yang baru, tokoh-tokoh yang baru. Tidak seperti Kingdom of Heaven yang sangat fokus terhadap pengenalan-pengenalannya di mungkin 40 menit pertama, sejam pertama. Mana yang lebih saya sukai? Secara terarah, saya menyukai Kingdom of Heaven karena mungkin sedikit bias karena saya lebih menyukai sejarah di pertengahan Timur Tengah, abad pertengahan Timur Tengah. Jadi saya lebih memahami tokoh-tokohnya. Namun ketika masuk ke Gladiator di Kekaisaran Romawi, saya tidak begitu mengenal Kekaisaran Romawi sebanyak itu. Jadi saya mungkin memasuki film Gladiator ini dengan tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan dasarnya yang sangat baik. Namun saya mengetahui seperti SPQR, lalu saya mengetahui tentang Gladiator dan lain-lain. Saya mengetahui kebudayaan-kebudayaan Romawi itu. Namun saya lebih mengenal kisah-kisah di Perang Salib. Oleh karena itu saya lebih menyukai Kingdom of Heaven. Namun tidak berarti secara keseluruhan Kingdom of Heaven lebih baik daripada Gladiator. Akan saya jelaskan nanti di akhir-akhir ketika masuk ke kekurangan dan kelebihannya. Kedua film ini memiliki persamaan. Apa itu? Yaitu perang. Karakter utamanya adalah karakter yang terlibat dalam perang. Namun perbedaannya adalah Belian bukanlah seorang prajurit yang memang sangat handal, namun dia prajurit yang bijak, lalu lebih bersifat ke pemimpin dibandingkan prajurit, karena dia tidak begitu mengikuti banyak perang, si Belian ini. Nah, kalau di Gladiator, si Maximus ini dia memang harus perang, karena dia dijalankan oleh ambisinya untuk membalas dendam istri dan anaknya yang telah dibunuh oleh tentara Praetorian ini, oleh perintah Commodus. Jadi, di sisi Kingdom of Heaven, di sisi Belian, dia ini motivasinya adalah untuk mencari pengampunan karena telah membunuh kakaknya. Itu adalah motivasi utamanya. Hingga akhirnya dia berambisi untuk melindungi Yerusalem karena perintah si Baldwin dan juga sumpah yang telah diambil dalam melanjutkan tugasnya sebagai seorang barun dari Ibelin, yaitu tugas yang diturunkan dari ayahnya yang telah meninggal. Sedangkan Gladiator, dia ini lebih dimotivasi terhadap balas dendam, untuk membalaskan dendam anak dan istrinya yang telah dibunuh. Jadi sangat berbeda. Satu pengampunan, satu pembalasan. Menurut saya, alur dan plot film Kingdom of Heaven itu berlangsung sangat lama. Sedangkan Gladiator ini, dia itu sangat cepat. Dia itu bergerak dengan cepat dari satu momen ke momen lain itu sangat cepat. Sedangkan Kingdom of Heaven ini dia, menurut saya, definisi dari berombak-ambing di laut. Dia ini naik turun dan itu lama. Itu berlangsung sangat lama. Dia itu filmnya 3 jam kalau yang director's cut, dan itu menurut saya yang harus ditonton itu adalah yang director's cut ya. Jangan menonton yang originalnya karena ada adegan-adegan yang mungkin penting gitu, yang dihapus tapi penting. 3 jam menonton, banyak sekali adegan yang membuat kita naik turun, membuat kita kayak
wow keren banget, tapi kita ditinggalkan dengan kekecewaan karena selanjutnya turun lagi gitu. Moodnya naik turun kalau untuk film Kingdom of Heaven. Sedangkan untuk Gladiator, dia itu benar-benar aksi aksi aksi, dia itu dramanya sedikit karena memang tidak ada begitu banyak dramanya ya paling uh, drama yang dialami oleh tokoh lain. Kalau si tokoh utamanya di Gladiator itu, dia dari awal sampai akhir dia memang ingin membunuh si Commodus, tidak ada unsur-unsur drama yang terlibat dalam dirinya. Hanya di tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam drama politik, drama asmara, dan lain-lainnya. Sedangkan di Kingdom of Heaven, dia itu uh, terlibat banyak sekali drama si karakter utamanya, romansa, uh, politik juga termasuk karena dia dipercaya untuk memimpin sementara Yerusalem waktu itu, sehingga akhirnya harus menyerahkan Yerusalem ke Saladin. Drama-drama lainnya seperti misalkan harus melawan kakaknya, jadi drama personal juga ada. Itu perbedaannya. Jadi unsur drama lebih kaya, lebih banyak di Kingdom of Heaven dibandingkan di Gladiator. Selanjutnya kita masuk ke penokohan. Nah, di Kingdom of Heaven itu tidak banyak tokoh-tokoh yang harus dikenal. Yang pertama itu tentu saja karakter utamanya Belian. Mari kita bandingkan Belian dengan karakter utama di Gladiator, yaitu Maximus Decimus Meridius. Secara sifat, Belian adalah sosok yang bijaksana dan juga dia tidak begitu terbawa oleh pembalasan. Ya tentu dia membalas istrinya yang dikubur dengan tidak layak oleh kakaknya. Dia membunuh kakaknya. Namun hanya itu saja pembalasan yang dilakukan. Lalu dia pergi ke Yerusalem untuk mencari pengampunan. Sedangkan Gladiator, si karakter utamanya Maximus, dia ini terkesan sangat kesal dan dia kejam terhadap musuh-musuhnya. Dia tidak menunjukkan rasa ampun sama sekali terhadap musuhnya, apalagi Commodus, musuh terbesarnya. Selain bijaksana, Belian di Kingdom of Heaven ini dia adalah tokoh yang sangat cerdas. Dia ini mengatur strategi dengan sangat baik, dan juga ketika diundang oleh Raja Baldwin IV ke kamarnya untuk membahas tentang strategi, si Belian ini terlihat sangat mendalami strategi tersebut dan bahkan memberikan revisi-revisi, membuat Raja Baldwin senang. Sedangkan kalau si Gladiator, si Maximus, dia ini tidak begitu terkesan digambarkan seperti seorang yang cerdas dalam hal seperti rancangan-rancangan pembangunan perang. Namun dia bisa disimpulkan sebagai orang yang sangat lihai dalam peperangan, dalam strategi. Karena dia telah menangkan banyak sekali pertempuran sehingga membuat namanya menjadi sangat terkenal. Kesamaan yang mereka miliki dari kedua tokoh ini adalah mereka sama-sama disegani oleh orang lain. Ya tentu ada orang-orang yang tidak setuju dengannya, namun itulah yang membuat filmnya itu film. Yang membuat adanya konflik ya tentu orang yang berseteru dengan karakter utama. Belian seperti contohnya dia membantu para rakyat-rakyatnya di Berlin untuk membangun sebuah sumber air karena lahan-lahan sawahnya itu kekeringan. Membuat rakyat-rakyat di Berlin itu menjadi sejahtera. Lalu dia juga mencoba untuk memberikan kedamaian di Yerusalem. Tidak seperti para antagonisnya seperti Guy de Lusignan dan juga tokoh lainnya. Sedangkan untuk si Maximus di film Gladiator, dia ini lebih ke baik karena dia mungkin berhutang nyawa, atau memang orang yang dia baiki itu tidak ada masalah dengannya. Jadi dia hanya berbuat jahat kepada orang-orang yang menjadi lawannya. Dimana itu memang sangat diperlukan. Nah, tokoh-tokoh lain di Kingdom of Heaven itu ada Sibila, ada Raja Baldwin IV dari Yerusalem, ada Saladin atau Salahuddin, dan ada juga Guy de Lusignan yang merupakan salah satu dari antagonis, dan juga Renaud de Chatillon yang juga antagonis kedua, dan ada Raymond III atau dikenal dengan namanya Tiberius, seorang marsekal di Yerusalem waktu itu. Dia berasal dari Tripoli. Dia membawa pasukannya dari Tripoli untuk membantu Yerusalem. Sekarang kita masuk ke tokoh pembantu di film Gladiator. Itu ada Lucilla, Senator Gracchus, Senator Gaius, Senator Falco, yang merupakan si konspirasi. Dia adalah seperti mastermind yang memberikan konsultasi kepada si antagonis utama, yaitu Commodus. Ini sama seperti di Kingdom of Heaven, di mana antagonis utamanya itu Guy de Lusignan. Dia ini diberikan konsultasi jahat, diberikan ide-ide jahat oleh si Renaud de Chatillon. Nah, itu untuk di Kingdom of Heaven. Tapi kalau di Gladiator, itu persamaannya dapat ditemukan di
kedua tokoh itu, yaitu Senator Falco dengan Commodus. Selain tokoh-tokoh itu juga ada Cicero, yaitu anak buahnya si Maximus. Lalu ada Juba, Hagen, mereka berdua adalah budak dari seseorang yang bernama Proximo yang dikirim untuk bermain di gladiator, arena gladiator. Lalu jangan lupa ada sang kaisar yang mendahulunya, yaitu Marcus Aurelius. Lalu ada juga Quintus, dia adalah pemimpin atau jenderal dari pasukan Praetorian, pelindung raja, pelindung kaisar. Lalu ada juga Lucius. Lucius ini adalah anaknya dari Lucilla. Mungkin ada juga tambahan, yaitu istri dan anaknya Maximus yang menjadi motivasi utamanya si Maximus dalam menjalankan balas dendamnya. Namun sayang sekali tidak disebutkan nama-namanya, sehingga mereka benar-benar tokoh membantu. Berperan penting tapi tidak berperan penting. Berperan pentingnya itu mereka menjadi dorongan utama si Maximus. Namun yang menjadikannya tidak penting adalah mereka tidak berperan penting dalam dinamiknya gladiator, arena gladiator yang menjadi fokus utama dari film ini. Nah, sekarang kita masuk ke antagonis utamanya, yaitu Commodus. Commodus ini dia digambarkan sebagai seorang, ya sesuai karakternya aja, dia adalah seorang diktator. Kaisar yang menjadi seorang diktator. Dia orangnya sangat agresif. Dia bisa dibilang sebagai licik. Dia itu licik orangnya, dan dia itu orangnya namun di sisi lain, hal positifnya itu adalah dia sangat mencintai rakyatnya. Walaupun diktator tapi tetap cinta rakyat. Apakah mungkin? Bukan mencintai rakyatnya dalam hal seperti kayak memberikan apa yang mereka mau, tapi setidaknya dia menjadi perwujudan dari bentuk mendengarkan suara rakyat. Itu dibuktikan ketika rakyatnya meminta Maximus untuk tetap hidup, dia rela untuk membiarkan si Maximus hidup. Lalu ketika akan membunuh Tigris, rakyatnya bilang bunuh, dia memberikan perintah untuk membunuh si Tigris. Namun walaupun dibiarkan hidup oleh si Maximus. Sekarang untuk latar tempat. Latar tempat dari film Kingdom of Heaven adalah di Yerusalem, di Timur Tengah. Dengan adanya referensi terhadap daerah-daerah lain seperti Mekah, Medina, terus ada Siprus, terus ada Cana. Untuk yang pernah ditinggali oleh karakter berada, itu ada di Yerusalem paling besar. Lalu ada di Ibelin, merupakan daerah yang dipimpin oleh si Belien, karakter utamanya. Lalu ada Prancis, desa tempat Belien berasal. Suasananya kedua ini sama, yaitu ada yang haru, ada yang tegang. Tegangnya itu karena kebanyakan itu perang, adegan-adegan perang. Di kedua film sama. Walaupun lebih banyak intensitas terjadinya perang atau unsur kekerasan di film Gladiator. Sedangkan untuk unsur keharuan itu akan lebih banyak di film Kingdom of Heaven, karena memang lebih banyak unsur dramanya, unsur-unsur dramanya lebih banyak. Nah, kembali ke latar tempat, Yerusalem adalah kota yang diperebutkan oleh para kaum Muslim dan kaum Kristen. Nah, kaum Muslim itu waktu itu sedang gencar melakukan invasi kan, yang dipimpin oleh si Salahuddin Al-Ayyubi, atau dengan sebutannya Salahuddin, terserah. Sedangkan para tentara salib yang diutus oleh Paus, mereka ini datang untuk melindungi Yerusalem dari tangan Muslim. Kenapa? Karena Yerusalem dianggap sebagai salah satu dari tempat ibadah sucinya agama Kristen. Jadi mereka diperintah untuk melindungi dari tangan Muslim. Untuk latar tempat film Gladiator, dia ini terletak di ibu kota Romawi, yaitu Rome, khususnya di sebuah arena yang bernama Colosseum, untuk menghadirkan pertandingan gladiator, mengadakan pertandingan gladiator. Ada referensi ke tempat-tempat lain, bukan referensi tapi tempat-tempat yang dilalui oleh karakter utama, seperti contohnya di Zuccara dan juga di Germania. Untuk latar waktu, Kingdom of Heaven ini dia di abad pertengahan, dari tahun 1184 sampai 1187 setelah Masehi, tentu saja. Untuk yang Gladiator, dia ini latar tempatnya itu di tahun 180 Anno Domini atau setelah Masehi. Selanjutnya, gaya bahasa. Menurut saya, gaya bahasa yang digunakan di Kingdom of Heaven itu istilahnya lebih cantik lah. Kenapa? Karena Kingdom of Heaven ini dia menghadirkan banyak sekali kata-kata yang menginspirasi penontonnya. Seperti misalkan
Not because it is expedient, but it is right. Bukan karena itu bijaksana, namun itu juga benar. Tapi kalimat-kalimat yang diucapkan itu panjang sehingga susah dihafal, namun bijak gitu. Maknanya itu positif, bijak. Sedangkan di Gladiator itu tidak begitu banyak yang kata-kata bijak seperti itu. Jadi gaya bahasa di Gladiator itu lebih cenderung kayak seperti sekali ngomong udah bless, langsung to the point, langsung ke inti sari. Tapi kalau di Kingdom of Heaven itu banyak yang seperti kesannya basa-basi, tapi ada positifnya, ada makna positifnya di balik basa-basian itu. Di Kingdom of Heaven bahasa yang digunakan itu ada bahasa Inggris, tentu saja sama seperti Gladiator, sebagian besar bahasa Inggris. Lalu ada juga bahasa Arab di Kingdom of Heaven karena masuk akal, karena berlatar melawan para muslim, jadi para muslim akan menggunakan bahasa Arab. Lalu ada juga bahasa Latin ketika sedang dinobatkan menjadi penerus Barun dari Belin, itu menggunakan bahasa Latin. Lalu untuk di Gladiator bahasa yang lainnya itu bahasa Latin sedikit banget, sedikit. Malah saya sangat kaget karena film yang terletak di Romawi itu lebih dikit bahasa Latinnya dibandingkan di Kingdom of Heaven, yang bahkan ya ada sih unsur Latinnya karena mereka kan seperti Kristen ya, Katolik Romawi ya, sudah ada unsur-unsur Katolik Romawinya. Sudut pandang kedua film ini sama, sudut pandangnya itu orang ketiga serba tahu. Jadi apa yang membuat saya mengatakan seperti itu karena ada bukti konkretnya di film Kingdom of Heaven itu kita bisa mengetahui isi hati si Belian yang dilakukan dengan teknik voice over. Jadi seakan-akan kita sedang mendengar apa yang Belian katakan dalam hatinya sendiri. Itu adalah serba tahu. Lalu kita juga tahu aksi-aksi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, seperti rencana jahatnya si Guy de Lusignan sama Renard de Chatillon. Kalau untuk di film Gladiator sama, orang ketiga serba tahu, itu karena bayangkan saja kita bisa mengakses, kita bisa mengetahui pemikiran atau imajinasi yang sedang dirasakan oleh si Maximus, itu serba tahu. Lalu kita juga sama seperti Kingdom of Heaven, kita tahu rencana jahatnya si sang antagonis, si Commodus. Untuk Amanat, kedua film ini sebenarnya mengajarkan banyak hal, namun Amanat cenderung lebih banyak didapatkan dari film Kingdom of Heaven. Mengapa? Ini sangat didukung kuat dengan seperti yang tadi saya bilang, dia itu lebih menginvolve, lebih meliput banyak sekali unsur-unsur drama lain, bukan hanya perang saja. Sedangkan kalau Gladiator kan dia benar-benar fokus drama, paling drama personal dan drama perang, udah itu saja. Tidak ada drama lainnya. Romansa tidak ada, tidak begitu ada. Sedangkan di Kingdom of Heaven dia ada romansa, ada politik, dan lain-lain itu. Jadi sangat beragam, dramanya itu beragam. Tidak hanya fokus ke perang. Jadi masuk akal untuk Kingdom of Heaven ini berdurasi panjang 3 jam. Dibandingkan Gladiator yang 2 jam fokus benar-benar pertarungan dan lain-lain. Jadi wajar saja jika Amanat di Kingdom of Heaven itu lebih banyak. Dan juga banyak sekali kata-kata bijak yang digunakan. Jadi banyak sekali amanat yang bisa dapat diambil. Ini yang saya dapatkan dari analisis saya sendiri yang sudah saya tulis dalam bentuk Word ketika amanat dalam film Kingdom of Heaven. Pertama itu jangan menjadi orang yang takut dalam melakukan dalam menghadapi masalah. Jangan menjadi orang yang takut. Karena tantangan terbesar yang akan kita alami ini akan lewat ujung-ujungnya. Harus kita hadapi. Karena tantangan terbesar yang akan kita hadapi besok bisa saja menjadi tantangan terkecil yang akan kita hadapi 2 minggu kemudian gitu. Jadi sangat relatif terhadap waktu untuk masalah, kesulitan masalah. Lalu kedua adalah jadilah orang yang selalu menepati janjinya. Dapat dilihat dari wujud-wujud upaya dalam mengambil sumpah, lalu mengikuti perintah dari sang raja, lalu berjanji, itu dapat dilihat dari film Kingdom of Heaven. Ketika si Belian itu mengambil sumpahnya untuk selalu melindungi raja. And when there is no more king, when there is no more Baldwin IV, protect the people. Apa maksudnya? Jadi ketika raja sudah tiada, maka lindungilah rakyatnya. Dan itu diambil sumpahnya oleh si Belian. Yang ketiga itu adalah jangan menjadi orang yang serakah dan rakus. Ini bisa dibilang menjadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kedua film ini, Gladiator dan Kingdom of Heaven.
Kalau di Kingdom Seven ya kita melihat keserakahan si Guy de Lusignan sama Reynald de Chatillon. Sedangkan kalau di Gladiator kita bisa melihat keserakahan si Commodus yang ngebet banget, pengen banget jadi seorang kaisar, seorang raja. Sampai rela membunuh ayahnya sendiri. Itu lebih kejam. Lebih kejam daripada Guy de Lusignan mencoba untuk memecah belahkan Baldwin dengan Saladin. Itu lebih kejam dari itu. Selanjutnya adalah jadi seorang pemimpin yang bijaksana. Sebenarnya wujud-wujud kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan itu tidak bisa begitu terlihat di film Gladiator, karena ya memang dia itu bukan pemimpin si Maximus itu. Dia pemimpin pasukan. Namun kita hanya mendapatkan adegan dia sebagai pasukan itu cuma sedikit. Namun dia juga memimpin para budak teman-teman gladiatornya juga. Jadi bisa kita dapatkan unsur-unsurnya itu. Nah, namun kalau misalkan kita refleksikan terhadap antagonisnya si Commodus, kita dapat setidaknya mencerminkan memahami bahwa oh ini toh kaisar yang tidak bijak, kaisar yang salah, itu begini. Jadi kita bisa merefleksikan hal itu supaya memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bijaksana. Oh, ngerti nih, si Commodus begini, berarti kita jangan melakukan itu salah, gitu. Itu dapat direfleksikan. Nah, kalau misalkan di Kingdom of Heaven, itu benar-benar memang kedua raja, yaitu Saladin dan Baldwin itu memang raja-raja yang sangat bijaksana. Mereka ini adalah salah dua tokoh dari yang sangat terkenal, sangat memiliki kehormatan yang tinggi antara mereka berdua sendiri, dan juga mereka berdua sangat bijaksana. Selanjutnya adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ini ada di Kingdom of Heaven, di mana Balian ini kan dia sebagai seorang pemimpin, jadi dia harus membantu rakyat-rakyatnya yang kesusahan. Jadi dia membuat sumber air ketika kekeringan. Nah, ini tuh sangat tercerminkan berelasi dengan poin saya sebelumnya, yaitu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Namun kenapa saya buat terpisah poinnya? Karena untuk membantu seseorang yang membutuhkan itu tidak harus menjadi pemimpin. Kita menjadi pemimpin diri kita sendiri saja itu sudah harus bisa membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, ini adalah salah satu kata yang sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh di Kingdom Seven, yaitu apa yang kita lakukan itu yang menjadikan diri kita. Jadi kalau misalkan kita berbuat jahat, itulah kita adalah orang yang jahat. Kalau misalkan kita berbuat baik, itulah kita adalah orang yang baik. Nah, sekarang masuk ke penilaian akhir perbandingan kedua film ini. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya memiliki beberapa ide atau poin-poin penting yang sudah saya siapkan. Akan saya perjelas di segmen ini. Pertama, kita memiliki soundtrack. Nah, saya lebih menyukai Gladiator di soundtrack daripada KOH. Kenapa? Karena di film Gladiator ini tuh sedang proses menaiknya karir Hans Zimmer. Dan kita semua kenal bahwa Hans Zimmer adalah seorang musisi latar belakang film yang sangat legendaris di era kita sekarang ini. Memang karena dia berhasil memikat para penontonnya dengan irama-irama musiknya yang bersinergi dengan adegan-adegan di filmnya. Namun yang saya lebih suka di KOH itu soundtracknya lebih beragam memang. Beragamnya ada lagu yang berbahasa Arab itu. Tapi secara keseluruhan soundtrack Gladiator lebih memikat penontonnya. Selanjutnya ada CGI atau efek komputer. Di Gladiator lebih baik daripada KOH. Ini yang paling membuat saya terkejut. Kenapa? Karena film Gladiator rilis tahun 2000. Dan film Kingdoms of Heaven rilis tahun 2005. Nah, kenapa bisa film yang lebih lama itu lebih baik gitu? Memang tidak jauh baik sih, tapi setidaknya lebih bagus sedikit. Walaupun tidak banyak, tapi lebih bagus sedikit daripada Kingdom of Heaven. Mungkin karena memang saya akui Gladiator itu filmnya lebih praktikal. Dia itu lebih membutuhkan prop fisikal yang asli dibandingkan efek komputer. Jadi ketika ada yang dibutuhkan memakai efek komputer, ya mereka benar-benar fokus gitu. Tapi kan kalau Kingdom of Heaven itu dia banyak sekali adegan yang membutuhkan efek komputer, sehingga mungkin tidak terbagi rata dalam proses pembuatannya gitu. Selanjutnya durasi. Saya lebih memilih durasi Gladiator karena mereka itu dalam waktu 2 jam saja itu sudah bisa menyimpulkan semuanya dengan rapih gitu. Kita tidak ditinggal bingung atau apa,
Jadi sudah sangat jelas dalam waktu 2 jam. Dan tidak ada adegan-adegan yang membuang-buang waktu. Di sisi lain di Kingdom of Heaven itu banyak sekali adegan yang menurut saya tidak perlu ditampilkan karena memang tidak penting-penting banget gitu. Jadi tidak begitu berhubungan dengan filmnya. Jadi walaupun 2 jam itu waktu yang lama untuk Gladiator, untuk film pada umumnya 2 jam itu sudah lama. Namun jika dibandingkan 3 jam itu pasti lebih cepat. Dan 2 jam itu Gladiator sudah bisa menyimpulkan semuanya dengan baik. Selanjutnya ada atmosfer. Selama film Gladiator itu saya selalu merinding atau istilahnya itu goosebumps. Bulu kuduk saya itu berdiri terus. Gak tahu kenapa kayak memang setegang itu. Dan apa ya? Seperti ada simbolisme yang membuat saya tegang juga gitu, yang membuat saya merinding dibandingkan Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven itu lebih ke proses pencapaian dilakukan dengan pelan-pelan gitu. Kalau Gladiator itu benar-benar push untuk mendapatkan hasil. Jadi membuat kita seperti tegang sekali menontonnya. Terus untuk actionnya, untuk aksinya, Gladiator lebih baik menurut saya daripada Kingdom of Heaven. Kenapa? Karena dia memang sepenuhnya dikasihkan untuk action, untuk aksi, untuk perang, bertarung, itu saja di Gladiator. Untuk Kingdom of Heaven kan dia banyak meliputinya seperti politik, romansa dan lain-lain. Jadi tidak begitu banyak unsur aksinya kan. Dan ini dibantu dengan Gladiator itu lebih pace-nya atau apa ya, laju ceritanya itu cepat. Dia itu fast pace untuk actionnya, lebih memikat. Selanjutnya, nah itu semua tadi adalah yang lebih bagusnya Gladiator dibandingkan Kingdom of Heaven. Sekarang saya akan masuk ke apa yang membuat Kingdom of Heaven itu lebih baik daripada Gladiator. Dan ini percaya sama saya lebih banyak daripada Gladiator memiliki kelebihannya terhadap Kingdom of Heaven. Oke, pertama unsur drama, unsur politik itu semua ada. Mungkin buat kalian yang ingin menonton film sejarah, ini film Kingdom of Heaven ini film-film yang benar-benar untuk kalian. Saya menonton film Gladiator dengan kakak saya. Kakak saya kan dia sangat menyukai politik. Namun dia sedikit kecewa karena tidak begitu banyak unsur politik. Bahkan tidak ada unsur politiknya sama sekali. Sedangkan di Kingdom of Heaven itu ada unsur politik, ada unsur ada unsur romansa dan menyajikan lebih banyak unsur-unsur drama lainnya. Jadi bukan hanya perang saja gitu. Mungkin kakak saya akan menyukainya dan saya sendiri yang sudah menonton dulunya sangat menyukainya. Tapi memang saya harus setuju bahwa drama unsur-unsur yang lain itu lebih banyak di Kingdom of Heaven. Selanjutnya, perang yang disajikan itu lebih menarik di KOH, di Kingdom of Heaven dibandingkan Gladiator. Gladiator tuh benar-benar mereka tuh bertarung di Colosseum hanya 2 kali, sama 2 kali sekali di awal-awal di Zukara. Itu saja. Sedangkan Kingdom of Heaven itu kan ada perang Hattin, ada perang perebutan Yerusalem yang dilakukan 3 kali, 3 malam, 3 hari gitu kan. Terus ada perang ketika mereka diserang oleh tentara desa Prancis gitu kan. Banyak sekali adegan perang dalam waktu 3 jam itu, lebih banyak pertarungannya. Walaupun tidak seintens Gladiator. Selanjutnya, karakter lebih jelas. Nah, ini yang membuat saya menyukai Kingdom of Heaven. Dalam waktu durasi 3 jam itu mereka benar-benar menjadikan momen pengenalan itu sangat mendefinisikan karakternya, tokoh-tokohnya. Jadi kita di awal itu sudah paham banget dengan tokoh-tokohnya. Nggak seperti Gladiator yang memperkenalkan tokohnya di tengah cerita ditambahkan lagi, terus tambahin lagi tokohnya, tambahin lagi. Jadi Kingdom of Heaven itu lebih seperti settle, lebih pas gitu. Karena mereka sudah mendefinisikan terlebih dahulu ini siapa. Menurut saya itu lebih baik karena kita tidak perlu kebingungan nantinya pas menonton gitu. Terus selanjutnya adalah detail sejarah. Nah, ini fokus terpenting saya karena kenapa? Karena kan ini kedua film sejarah. Jadi kalau misalkan kita melenceng dari sejarah itu kan berarti dapat berakibat fatal gitu apalagi bagi mereka yang sudah para sejarah akut gitu. Nah, memang dua-duanya ini melenceng dari sejarah benarnya. Namun Kingdom of Heaven ini lebih baik dalam maksudnya itu adalah lebih sedikit yang melenceng. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi. Sedangkan kalau di Gladiator itu benar-benar banyak sekali kejadian nyata yang diubah benar-benar menjadi fiction. Jadi film Gladiator lebih mengarah ke fiksi gitu ujung-ujungnya dengan kisah dari sejarah asli. Nah, kalau
Kingdom of Heaven dia itu sejarah asli, namun ditambahi bumbu-bumbu kepalsuan supaya lebih menarik gitu loh. Jadi tidak sepenuhnya fiksi gitu, tidak sepenuhnya sejarah, namun tidak sepenuhnya fiksi gitu. Itu untuk Kingdom of Heaven lebih bagusnya di situ. Terus gambar atau seperti apa ya, sinematografi itu lebih baik, editannya lebih baik di Kingdom of Heaven. Saya menyukai yang namanya color gradingnya, itu baik, sangat sesuai dengan temanya. Seperti misalkan di Gurun itu warnanya lebih terang gitu kan, warnanya lebih kontras, relatif kontras. Terus kalau untuk di daerah Eropa yang umumnya bersuhu lebih rendah itu, beriklim lebih rendah itu, warnanya lebih lebih gelap sehingga kesana kayak dingin gitu, seperti di daerah-daerah dingin. Terus, nah ini selanjutnya yang saya suka, casting atau pemilihan aktornya itu lebih baik di Kingdom of Heaven karena mungkin budgetnya lebih besar di Kingdom of Heaven karena kita memiliki Orlando Bloom yang main di Lord of the Rings, ya kan? Terus kita punya Eva Green. Eva Green yang pernah main di film James Bond di Casino Royale. Lalu ada Jeremy Irons yang jadi Alfred di Batman versus Superman. Terus David Toulis yang menjadi Profesor Lupin di Harry Potter. Itu 4 orang itu. Terus ada Liam Neeson yang bermain di film-film seperti Taken. Jadi ya lebih banyak aktor-aktor terkenal gitu, sehingga aktingnya juga lebih baik, akan membawa aktingnya lebih baik. Di Gladiator ya paling Russell Crowe itu doang. Oh, dan Joaquin Phoenix, tentu saya, maafkan saya. Joaquin Phoenix, yaitu yang menjadi Joker di tahun 2019. Namun hanya 2 orang itu saja yang mungkin terkenal ke sana. Walaupun Joaquin Phoenix kan dulu memang belum begitu terkenal. Tapi ya sekarang dia sudah menjadi tokoh aktor bintang atas gitu. Jadi hanya 2 dibandingkan tadi di Kingdom of Heaven itu ada 5. Mungkin bisa lebih. Kalau misalkan saya cari lagi ada Ghassan Masud dan lain. Terus ada sekarang masuk ke unsur cerita. Saya lebih menyukai bagian klimaks di KOH di Kingdom of Heaven dibandingkan Gladiator. Gladiator ini yang membuat saya kecewa itu, kan saya sedang menonton bagian Commodus ini sedang dibunuh oleh si Maximus. Kakak saya itu main handphone. Nah, setelah membunuh si Commodus, kakak saya itu ngeliat TV. Lah kok udah mati si Commodus? Nggak ini banget, nggak klimaks banget. Dan saya mikir, oh benar juga. Saya juga merasa kalau kayak pertama dari lagunya tidak ada, jadi itu benar-benar sepi. Waktu pembunuhan Commodus itu benar-benar sepi, dan itu terjadi sangat cepat, dan terlalu cepat untuk berpindah gitu dari kejadian itu, sehingga kesannya seperti itu bukan bagian penting, padahal itu kan seharusnya kematian Commodus itu menjadi klimaksnya, tapi ya istilahnya anti klimaks lah di bagian situ. Sedangkan untuk Kingdom of Heaven, walaupun klimaksnya saya masih bingung di mana klimaksnya terletak karena banyak sekali yang bisa membuat saya tersatisfied. Tapi saya yakin apapun bagian yang dianggap menjadi klimaks di film itu saya setuju bahwa itu sangat memuaskan klimaksnya. Selanjutnya ada Amanat. Amanat KOH di Kingdom of Heaven itu lebih baik daripada Gladiator. Ini tentu saja dibuktikan dan banyaknya unsur yang lebih melibatkan aspek lain seperti politik, drama, romans, dan lain-lain. Itu pasti otomatis untuk unsur Amanat. Dan juga kata-kata bijaknya juga mendukung lebih banyak amanat yang dimuat. Sedangkan di Gladiator tidak begitu. Selanjutnya balik lagi ke alur. Alurnya itu Kingdom of Heaven lebih terarah. Saya menyukai itu lebih terarah. Seperti yang tadi saya bilang di awal-awal, dia itu lebih terarah karena jadi kita penonton itu tidak terbuat bingung oleh alurnya gitu. Jadi dia itu benar-benar linear. Apa yang kita tonton itu akan terjadi, apa yang kita prediksi itu akan terjadi. Ibaratnya seperti kalau kita sentuh api pasti akan panas. Jadi kita sudah tahu gitu, seperti tapi tetap unpredictable, tetap tidak bisa diprediksi gitu. Itu yang saya suka dari KOH. Jadi semuanya itu benar-benar terdefinisi, membuat kita tidak tersesat gitu di tengah alur. Apa yang barusan terjadi? Oh begini-begini dan masuk akal gitu. Oh dia begini-begini masuk akal. Jadi kita bisa membuat kesimpulan sendiri kalau misalkan kita kelewatan adegannya.
Selanjutnya, penokohan. Nah, ini poin terakhir saya yang kelebihan dari Kingdom of Heaven. Penokohannya itu lebih baik di Kingdom of Heaven daripada Gladiator. Menurut saya, untuk mengambil, seperti menyimpulkan ini orang sifatnya apa, itu lebih susah di Gladiator. Karena ya mereka masukin tokoh-tokoh aja gitu di tengah-tengah. Kalau di Kingdom of Heaven kan sudah didefinisi, seperti yang saya sudah bilang berkali-kali, dia tuh sudah didefinisi di sejam pertama. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Jadi kita nggak perlu bingung gitu. Eh, ini tuh siapa di tengah-tengah, kok dia ngapain melakukan itu. Jadi unsur mereka melakukan sesuatu di tengah film, di tengah konflik, di tengah klimaks atau apapun, itu kita paham gitu karena kita sudah dikenalkan di sejam pertama gitu. Kalau di um, Gladiator itu lebih kurang kurang memikat karena ada adegan yang membuat saya berpikir kayak dia melakukan kejahatan ini, terus membuat saya berpikir, loh kok dia membuat seperti ini, dia siapanya dia gitu. Seperti Falco, dia kan baru dikenalinnya di tengah-tengah, dia tuh udah adu domba si Commodus tuh, mengasok Commodus. Terus kita akan berpikir, ini si Senator Falco ini siapa, dia kan baru muncul di tengah cerita, kenapa Commodus juga mau di apa-apain sama dia gitu loh. Itu yang menurut saya mengecewakan sedikit, itu di penokohannya itu. Yang membuat saya suka Kingdom of Heaven lebih besar itu di penokohannya itu. Karena lebih terdefinisi dan lebih terarah pengenalan tokoh-tokohnya, dan juga bagaimana mereka mendeskripsikan sifat-sifat tokohnya, saya lebih menyukai di Kingdom of Heaven. Film-film seperti ini itu bukan untuk dibawa serius, ya, bukan untuk dibawa serius, tapi hanya semata hiburan karena mereka film. Mau belajar sejarah bisa, tapi tidak sepenuhnya sejarah benar, karena memang kalau pengen belajar sejarah ya kita tidak bisa nonton dari film. Bahkan dokumenter-dokumenter itu yang didedikasikan untuk sejarah itu kadang juga suka ada kesalahan gitu, ada ketidakbenaran juga gitu. Seperti yang pernah dibilang, history is written by the victors. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Jadi kalau misalnya kita nonton film itu kan kita tidak tahu dibuat oleh siapa. Misalnya dibuat oleh pihak-pihak yang lebih memihak ke pihak, misalkan kita dibawa untuk melihat bahwa pihak ini lebih baik di film itu, padahal ya di kenyataannya mungkin berbeda, kan seperti itu. Nah itu, jadi film-film sejarah yang ada itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kita harus, kalau ingin belajar sejarah jangan dari film sepenuhnya, tapi belajarlah dari buku-buku, dari manuskrip-manuskrip, papyrus-papyrus gitu kan, yang benar-benar faktual gitu, yang bisa dibuktikan dari mungkin dari peninggalan-peninggalan, dari artefak-artefak, dari dan lain-lainnya lah, peninggalan-peninggalan lainnya. Itu untuk sekilas tentang film sejarah. Terus untuk kedua film ini, kesimpulan akhir saya adalah saya lebih menyukai Kingdom of Heaven karena film ini lebih terarah dan juga lebih menyajikan unsur kehidupan yang lebih luas dibandingkan Gladiator. Jadi mungkin untuk penonton-penonton kasual, Kingdom of Heaven ini bagus. Kalau Gladiator ini benar-benar untuk para pencinta ya film-film action gitu, film-film perang gitu ya. Kalau Kingdom of Heaven dia benar-benar beragam dari unsur aspeknya gitu, unsur aspek kehidupan. Tidak bisa saya untuk penilaian tidak bisa dihitung dari angka dari 10. Mungkin bisa. Saya sebenarnya telah membuat penilaian Kingdom of Heaven itu 9 dari 10 dan Gladiator 8,5 dari 10. Namun ini juga saya tidak begitu yakin karena saya itu tidak ada saya itu tidak begitu saya tidak bisa menilai dari menggunakan angka gitu. Saya benar-benar harus kualitatif, uh, menjelaskan dengan kata-kata, deskripsi dengan kata-kata. Jadi untuk menilai dengan angka seperti umumnya pada film, rating-rating film itu bagi saya susah. Jadi saya lebih menyukai menjelaskan seperti ini tanpa mengurangi kehormatan terhadap salah satu dari film ini. Saya benar-benar enjoy kedua film ini. Uh, dan yang lebih yang menyebabkan saya menyukai Kingdom of Heaven itu Kingdom of Heaven saya tidak perlu bayar. Kalau Gladiator saya barusan hari ini rental 25.000 dan itu bisa ditonton untuk 48 jam. Namun untuk
Kingdom of Heaven dia itu sudah ada di YouTube. Nah, itu sangat baik banget siapapun yang mengupload itu di YouTube. Jadi udah ada di YouTube, benar-benar full, director's cut-nya yang full, dan kualitas yang baik. Dan juga ada support subtitle yang sudah dibuat dengan baik juga. Jadi, buat kalian yang ingin menonton Kingdom of Heaven, tonton di YouTube saja. Karena sudah ada yang bagus juga kualitasnya. Tapi untuk Gladiator mungkin akan lebih susah. Nah, itu harus membuat saya berbayar 25.000. Nah, sekian dari review saya terhadap film Gladiator dan perbandingannya terhadap Kingdom of Heaven, dan alasan-alasan mengapa saya menyukai Kingdom of Heaven lebih banyak sudah saya uraikan dengan jelas, sejelas mungkin. Mungkin apabila ada kekurangan dalam penjelasannya, mungkin ketidakbenaran, atau mungkin ada yang menyinggung opini masing-masing, mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini yang saya tonton ini berdasarkan apa yang saya rasakan pada saat nonton itu juga. Jadi saya nonton sambil menyatat-menyatat apa yang saya rasakan. Misalkan ketika terjadi perang, saya merasakan, wah perangnya bagus, membuat bulu kuduk saya berdiri gitu. Nah itu saya mencatat sedikit itu seperti situ. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu di rumah. Jangan keluar-keluar. Sebagaimana sekarang kan juga sedang PSBB, jadi terbatas juga aktivitas kita untuk keluar. Jadi kita diam saja, tenang di rumah, dan kita sama-sama menonton film di rumah, belajar sejarah, belajar di sekolah, belajar online kelas. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.